Lantas bagaimana perjalanan para pemudik 3 hari menuju Lebaran di jalur Kalimalang, Bekasi, Pantura, dan Nagrek? Sudah ada rekan kami, Kurnia Dwi Hapsari di Kalimalang, Bekasi, Nadila Saleh di jalur Pantura, dan Rehana Mezia di Nagrek. Pertama, kita ke Bekasi terlebih dahulu. Nia, bagaimana peningkatan volume kendaraan di Kalimalang hingga malam ini, Nia? Ya, selamat malam dan juga pemirsa. Puncak arus mudik di jalur arteri Kalimalang Kota Bekasi diprediksi terjadi pada malam hari ini. Pantauan dari simpang BCP, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Pantura ini sudah didominasi oleh kendaraan pemudik. Sampai dengan malam hari ini, pemudik dari arah Jabodetabek yang melintas di simpang BCP ini terpantau ramai. Dan kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek yang melintas di simpang BCP ini dapat melintas ke arah lurus maupun berbelok ke arah kanan menuju Jalan Ahmad Yani untuk melanjutkan perjalanan ke arah Pantura. Jadi tidak perlu bingung jika sudah sampai di simpang BCP ini. Dan jika memang pemudik yang dari arah Jabodetabek ataupun Tangerang misalnya kelelahan melakukan perjalanan, dapat beristirahat sejenak di pos pelayanan yang berada di Mega Bekasi atau Giant yang tidak jauh dari simpang BCP ini, sehingga pengendara dapat berbelok ke arah kanan atau ke Jalan Ahmad Yani yang jaraknya cukup dekat dari simpang BCP ini untuk dapat beristirahat sejenak. Tadi data dari pos pelayanan simpang di Mega Bekasi menurut petugas kepolisian yang terhitung sejak pagi sampai dengan pukul 21 malam tadi sudah ada sekitar 1.500 kendaraan sepeda motor dan 1.000 kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan mudik melintasi pos pelayanan Mega Bekasi. Dan sampai dengan malam hari ini karena memang kondisinya cukup ramai, petugas kepolisian tadi juga sempat melakukan rekayasa arus lalu lintas di simpang BCP ini. Tadi sempat terjadi kepadatan yang cukup berarti di wilayah simpang BCP ini, sehingga petugas melakukan rekayasa dengan mengutamakan atau memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta menuju Pantura untuk berjalan dengan durasi yang lebih lama jika dibandingkan kendaraan dari arah tol Bekasi Barat maupun Sumarekon. Dan tadi kami juga masih memantau bahwa masih banyak kendaraan roda 2 yang membawa bayi maupun balita tanpa alat pengaman ataupun helm, dan juga masih ada kendaraan-kendaraan dengan bermuatan berlebih, bahkan membawa hewan peliharaan seperti itu. Dan memang sampai dengan malam ini kendaraan bukan hanya kendaraan roda 2 saja yang mendominasi jalan ini, namun juga kendaraan roda 4 sudah banyak sekali yang melakukan perjalanan mudik di lintasan simpang BCP ini. Demikian, Windy. Baik, Nia, jika tadi itu adalah kondisi di Bekasi, bagaimana kondisi di Pantura, Jawa Barat? Kita sapa Nadila. Baik, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Hingga pada hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ini memang pantauan kami di lokasi kami menggambarkan saat ini memang cukup ramai lancar. Memang ini sesuai dengan pantauan kami sejak pagi hingga malam hari ini, memang kendaraan yang melintasi di lokasi kami menggambarkan saat ini yaitu di jalur arteri Pantura, tepatnya di Jalan Weru, Cirebon, Jawa Barat ini memang terpantau cukup ramai lancar, yang mana memang jika kami gambarkan ataupun jelaskan terkait dengan kondisi lalu lintas di sini, ini bukan hanya jalur dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah saja yang terpantau lancar di sini, tapi juga jika kami lihat ini dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini juga terlihat kendaraan yang cukup signifikan meningkat jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang saat ini untuk di tol Cipali telah diberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu one way, sehingga pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta dari wilayah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ini mengikuti jalur arteri Pantura seperti itu. Namun jika kami bandingkan terkait dengan kendaraan yang digunakan seperti itu, untuk jalur Jakarta menuju ke Jawa Tengah ini terpantau lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor yang terlintas di sini. Namun jika kami gambarkan terkait dengan kondisi jalur dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini terpantau banyak sekali kendaraan besar seperti bus
dan juga truk yang melintas di sini karena memang ini selaras dengan kondisi saat ini yang mana di tol Cipali dari kilometer 72 saat ini memang telah diberlakukan one way seperti itu. Kemudian Windy Wellington dan juga pemirsa, jika kami informasikan terkait dengan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan yang menyebutkan bahwa memang sejak 2 hari kemarin kondisi lalu lintas yang melintasi jalur arteri Pantura ini meningkat seperti itu. Kemudian data yang kami dapatkan ini dari tanggal 19 tepatnya pada pukul 12 dini hari hingga pukul 3 hari ini, data kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini sebanyak kurang lebih 115.000 kendaraan yang telah melintas yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian Windy Wellington dan juga pemirsa, ini jika kami gambarkan kembali memang situasi ini memang selaras dengan keadaan waktu kami melaporkan saat ini. Sementara demikian, Windy kembali ke studio. Baik Nadila, jika di jalur utara ini ramai lancar, bagaimana situasi di jalur selatan? Reana? Ya baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Sudah tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yang artinya tradisi mudik di masyarakat Indonesia ini sudah melekat. Mengingat jika kita di beberapa tahun kemarin, jika kita lihat bahwa masih adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah ini menerapkan sistem PPKM, dan di tahun ini diperkirakan akan mengalami peningkatan dari volume kendaraan untuk puncak arus mudik di tahun 2023. Tepat di tempat saya mengabarkan, yakni di jalur Nagrek yang menuju ke arah Limbangan. Menurut hasil pemantauan kami, dari pagi hingga malam hari ini memang sudah terjadi lonjakan dari volume kendaraan yang melintas di tempat saya mengabarkan, di mana perkiraan untuk intensitas ataupun volume kendaraan ini meningkat sebanyak 300% dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Pemirsa TV One juga bisa menyaksikan bersama-sama bahwa untuk kendaraan yang melintasi jalur Nagrek menuju Limbangan yang nantinya akan mengarah ke arah Tasik dan juga Jawa Tengah, ini banyak didominasi oleh kendaraan pribadi bukan hanya dengan yang berplat dari Jabodetabek, tapi juga dari beberapa kota lainnya. Sedangkan lebih lanjut lagi, perlu kami informasikan kepada Anda semua, pihak dari Polres Garut ini juga telah menerapkan sistem buka tutup ataupun rekayasa lalu lintas one way. Tercatat hingga sore hari ini ada sekitar 20 kali one way yang telah diterapkan, ini guna memecah kemacetan yang ada di tempat saya mengabarkan. Selain itu pemirsa, perlu saya kabarkan juga kepada Anda semua untuk titik kemacetan sendiri ini dimulai dari exit tol Cileunyi, lalu ada juga di KHT, lanjutkan dengan stasiun Nagrek dan juga di Cagak Nagrek. Setelah itu juga jika di siang hari ini terjadi di pasar ataupun salah satunya ini di pasar tradisional ataupun pasar tumpah maksud kami di daerah Limbangan, karena tingginya aktivitas ataupun mobilitas masyarakat dalam melakukan jual beli menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023. Kepadatan di tempat saya mengabarkan ini juga terjadi karena mengingat bahwa adanya tol ini yang ditutup dari jam 18, yakni tol Cisumdawu, sehingga diperkirakan ini memang kemacetan terjadi di malam hari. Dan memang dari hasil pemantauan kami ini juga pemirsa, untuk laju kendaraan di tempat saya mengabarkan ini terhitung untuk kecepatannya sekitar 40 hingga 80 km per jamnya. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa memang beberapa posko di tempat saya mengabarkan ini juga sudah siap bagi pemirsa ataupun bagi pemudik yang hendak beristirahat. Ini terdapat beberapa fasilitas unggulan yang dapat Anda manfaatkan, dan sedikit untuk mengingatkan kepada Anda, para pemudik maupun pemirsa setia TV One, untuk selalu menjaga kesehatan dan juga selalu mengecek kendaraan Anda agar mudik di tahun ini bertemu dengan keluarga bisa aman dan juga lancar. Kembali ke studio di Jakarta, Windy. Baik, terima kasih Rena Mizia, dan sebelumnya ada laporan dari Nadila Saleh dan juga Kurnia Dwi Hapsari. Terima kasih rekan-rekan atas kabar Anda.